Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita ketemu kembali dengan saya Ibu Hairatul Aini Rosyida, Sarjana Psikologi atau bisa dipanggil dengan Ibu Erik. Kita ketemu di Jam BK ya. Kita pagi ini akan belajar bagaimana kiat sukses belajar di SMK. Tentunya di SMK Raden Umar Said Kudus. Baik, bagaimana sebaiknya belajar untuk peserta didik SMK? Sebelumnya kalian juga harus tahu tujuan pendidikan yang ada di SMK. Asal kalian tahu ya, ada beberapa tujuan untuk pendidikan di SMK. Yang pertama, pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Dan yang kedua, kemandirian tersebut pada poin yang pertama didasarkan pada kematangan penuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Dan yang ketiga, setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu sesuai dengan program keahlian yang telah dipelajari, atau bisa juga melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Gitu. Ya. Di SMK juga memiliki kurikulum ya dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang program keahliannya. SMK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada beberapa bidang keahlian. Ada teknologi rekayasa, ada teknologi informasi, kesehatan, seni rupa, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang DKV itu masuk ke bidang keahlian seni rupa. Cuman yang perlu kalian garis bawahi adalah kita tidak belajar sebagai seni ya, kita tidak belajar seni rupa, tetapi kita belajar sebagai pekerja seni. Itu yang perlu kalian garis bawahi. Oke, lanjut ya. SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan itu lebih ditujukan untuk menyediakan tenaga kerja yang profesional tingkat menengah yang akan memasuki dunia kerja atau dunia industri, lebih disingkat dengan sebutan DUDI. Tapi tidak menutup kemungkinan buat kalian nantinya akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu universitas atau politeknik. Nah, selain itu, SMK mempersiapkan peserta didik untuk nantinya bisa menjadi entrepreneur atau wirausahawan yang muda, yang tangguh, dan juga sukses. Dengan kata lain, kurikulum yang ada di SMK ini didesain agar dapat membekali siswanya nanti memiliki kompetensi sesuai dengan program keahliannya masing-masing. Jadi di SMK dimaksudkan untuk bisa dapat teori dan juga dapat prakteknya. Nah, gimana nih agar dapat teori dan juga prakteknya ini mencapai hasil yang optimal, yaitu adanya minat dan bakat serta kemampuan. Makanya di sejak awal ketika pendaftaran kalian akan disuguhkan dengan beberapa macam program keahlian sesuai dengan minat bakat kalian. Contoh ketika pendaftaran yang ada di SMK Raden Umar Said, kalian kan awal akan disuguhkan dengan 5 jurusan. Ada apa kemarin? Ada desain grafika, ada produksi grafika, ada desain komunikasi visual, ada animasi, dan juga ada RPL.
Lingkungan belajar, kalian bisa optimal kalau ada lingkungan belajarnya, serta sikap dan kebiasaan kalian dalam belajar. Nah, selain itu juga bagaimana sih agar kebiasaan belajar kalian lebih optimal lagi? Kalian juga harus mulai menyenangi pelajaran, baik itu teori dan juga praktek. Mungkin di awal kalian mulai agak bingung, kenapa sih kok masih ada pelajaran umumnya? Iya, karena memang pendidikannya ada di SMK itu sudah ada tata aturannya. Kita tetap harus memberikan teori dan juga praktek, karena tetap ya nanti di kelas 3 ada yang namanya ujian nasional. Ujian nasional itu kan nanti ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan juga ada matematika. Tapi tetap tenang, karena kurikulum yang ada di SMK Raden Umar Said ini sudah didesain agar materi Normadaf dengan produktif ini berjalan seirama gitu ya. Selain kalian mulai menyenangi pelajaran, kalian juga harus mulai senang dengan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan sama pihak sekolah. Contoh, nanti ketika kelas 10 nih kalian, ketika sudah tidak pandemi, nanti ada kegiatan kepramukaan. Di sekolah manapun ya, ini sudah wajib, yang namanya pramuka itu wajib ya. Terus selain itu kalian juga harus mempunyai jadwal belajar yang teratur. Kalian harus memiliki jadwal pelajaran ya, jangan sampai nggak punya. Kalian juga harus mulai disiplin dalam belajar. Jam segini, jam 7 waktunya pelajaran bahasa Indonesia. Kalian juga harus disiplin masuk di jam pelajaran bahasa Indonesia. Masuk kelasnya juga tepat waktu. Yang paling penting juga adalah kalian harus memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Mungkin untuk saat ini agak susah-susah gampang ya, karena materi yang disampaikan Bapak Ibu guru melalui YouTube atau mungkin daring atau mungkin webinar ya. Karena keadaannya sedang seperti ini, jadi mungkin ada yang sinyalnya oke, ada yang sinyalnya nggak oke, sehingga ketika guru menjelaskan ada yang nggak ngerti. Makanya kalian ketika sudah menjadi anak SMK harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalian juga harus aktif nih, ketika kalian nggak ngerti sesuatu, kalian bisa mengajukan pertanyaan, diskusi dengan Bapak Ibu guru atau dengan temannya gitu ya. Selain kalian mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru, kalian juga harus punya catatan, harus punya buku ya. Karena apa? Kalau kalian gak punya buku pegangan, kalian akan bingung nantinya ketika memori yang ada di otak kamu itu ya, ketika penuh otomatis akan lupa ya, karena kan daya tampung, daya ingat seseorang itu beda-beda. Makanya perlu yang namanya buku. Kalian harus mencatatnya dengan rapi dan juga lengkap gitu ya. Selain punya catatan, kalian juga harus mulai baca-baca buku referensi. Selain baca buku, kalian juga membaca referensi yang ada di Google gitu juga nggak apa-apa. Nah, biasanya nih ketika Bapak Ibu guru sudah memberikan beberapa materi, otomatis kalian akan diberikan pekerjaan rumah atau PR. Ini sebagai sarana kalian mau belajar. Anak sekarang kan ya, atau mungkin zaman ibu aja sekolah deh, kalau nggak dikasih PR apa mungkin belajar kan gitu ya. Makanya kalian juga harus
mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan rumah. Kalian harus ulet dan tekun. Dan yang paling penting nih ya, untuk anak SMK, apalagi kalian masih kelas 10, jangan mudah putus asa apabila kalian mengalami kegagalan dalam belajar. Contoh ya, kalian hasil gambarnya masih segini-segini aja, masih jelek, atau nilai tesnya rendah, atau bagaimana, sehingga kalian down. Ingat, proses kalian itu masih panjang. Ingat, kalian itu masuk ke SMK itu untuk apa? Untuk belajar. Makanya orang belajar itu tidak langsung instan cepet langsung bisa gitu ya, karena orang itu beda-beda, ada yang cepet, ada yang enggak. Makanya kalian juga jangan sampai down, jangan sampai putus asa gitu ya. Oke, kita masuk ke poin yang paling pentingnya ya. Gimana sih kiat sukses belajar di SMK? Nah, ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan ya. Yang pertama, memiliki iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk mencapai jalan kesuksesan ya, seorang pelajar itu harus memiliki iman yang kuat serta berusaha dengan ikhlas dalam menjalani hidup sesuai tuntutan atau petunjuk dari Tuhan yang menciptakan dunia dan seisinya. Pelajar yang selalu menghadirkan Tuhan pada setiap waktu dalam perjuangannya akan diberi kemudahan dalam proses pencapaiannya. Nah, ini seorang yang ingin sukses pastinya ya, kan ada istilah ikhtiar dan doa kan gitu ya. Ada ikhtiar dan juga ada doanya. Doanya kepada siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalian makanya kalau mulai putus asa, kalian minta tolongnya kepada siapa selain kepada orang? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus nih, berbakti pada orang tua. Orang yang sangat peduli di kehidupan kamu nantinya adalah orang tua. Terus menghormati guru. Nah, ini ya, guru itu gudangnya ilmu, inspirasi sukses yang memiliki seni mengajar. Tentu ya, tidaklah seni mengajar semua guru itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, tapi boleh jadi akan membawa kebaikan buat kalian semuanya. Sehingga menghormati guru dapat dilakukan dengan cara kalian dengan memahami dan juga mengerti orang lain kan gitu ya. Meskipun kalian tidak suka model pembelajarannya, seenggaknya kalian tetap harus pahami gurunya, hormati gurunya, karena secara tidak langsung nantinya ya, kebaikan itu akan berada di diri kamu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu menghormati gurumu. Berintegritas ini merupakan sikap yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, seperti sifat yang jujur, disiplin, tangguh, tenang, proaktif, dan berpikir positif. Ini yang perlu anak SMK miliki. Sikap yang tenang, tidak gerusa-gerusu ketika deadline tugas penuh. Aduh, ini tugas si A, ini belum, guru si A, guru si B. Anak SMK itu harus memiliki ketenangan jiwa, terus sikap yang disiplin dan juga jujur, taat
pada tata tertib. Ya, sikap pelajar terhadap tata tertib yang ada di sekolah itu menghormati dan mematuhi agar bermartabat. Sebab tata tertib itu merupakan rambu-rambu kehidupan yang menjamin terwujudnya suasana kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kekompakan, rukun ya. Makanya sebagai siswa sangatlah perlu memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan sebagai kewajibannya. Makanya kewajiban seorang siswa atau peserta didik selain belajar adalah mentaati tata tertib. Mungkin nih ada beberapa dari kalian merasa bingung atau mungkin bertanya-tanya, kenapa sih tata tertibnya sekolah di SMK Rus kok seperti ini? Silakan nanti bisa langsung japri saya ya, tanya langsung ke saya tanpa harus tanya ke orang lain, karena kalau kalian tanya kepada orang yang salah, nanti kalian akan berpikirannya salah juga, salah kaprah dia jadinya ya. Oke. Memiliki kemandirian. Anak SMK itu harus memiliki kemandirian, dia harus punya tanggung jawab sebagai pelajar gitu ya. Menyusun visi, target dan juga jadwal pencapaiannya. Kalian juga harus mulai menyusun visi kalian ke depan, terus targetnya visi kalian di kelas 10 apa, targetnya nanti setelah lulus bagaimana. Ini anak SMK juga harus punya seperti itu ya. Dan jangan lupa di setiap langkah kalian ketika kalian berproses belajar di SMK, jangan sampai kalian tidak gembira atau happy. Semua kegiatan yang kalian lakukan harus dengan rasa gembira. Dan jangan lupa selalu hormati kakak kelas kalian. Cara tidak langsung ya, kakak kelas kalian itu nantinya juga akan membantu dalam proses belajar kalian di SMK tentunya ya. Mengumpulkan tiap tugas seperti halnya yang tadi saya sampaikan ya. Setiap materi Bapak Ibu guru pastinya ada tugas yang perlu kalian capai. Kenapa setiap materi harus ada tugasnya? Karena itu menjadi tolak ukur kalian sudah sampai manakah titik belajar kalian, apakah kalian sudah paham tentang materi yang disampaikan Bapak Ibu guru. Makanya di setiap materi ada tugasnya. Terus yang terakhir adalah manfaatkan praktek kerja industri, Prakrim, atau sekarang lebih disingkat dengan PKL. Kalian nanti PKL di kelas 11 ya. Untuk waktunya itu 6 bulan. Itu pure kalian dengan industri. Apa sih manfaatnya PKL? PKL itu untuk kalian pure melihat, oh seperti ini ya dunia kerja itu, oh seperti ini bertemu dengan orang-orang kerja. Kalian mulai paham bahwa bekerja itu ternyata susah, karena apalagi nanti di DKV ya, kalian harus mulai belajar bagaimana membaca karakter klien kalian. Apa sih yang diinginkan klien kalian? Pengennya ilustrasi yang bagaimana, animasi yang bagaimana, begitu ya. Ini manfaat Prakrin, harus kalian manfaatkan gitu. Nah, itu bagaimana caranya kalian bisa sukses belajar di SMK ya, apalagi di SMK Raden Umar Said Kudus. Yang pertama tadi ya, punya iman, berbakti kepada orang tua, hormati guru, hormati kakak kelas, punya sikap yang
jujur, disiplin, tenang, berpikiran yang positif, taat pada tata tertib, ngumpulin tugas sesuai deadline-nya, terus menyusun target, kemudian lakukan semuanya dengan rasa yang gembira. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di YouTube atau mungkin kalian bisa langsung WA saya ya. Untuk kontaknya ada di grup kalian masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap kalian bisa sukses nantinya belajar di SMK. Jangan putus asa, jangan menyerah. Memang berat di awal, tapi jangan khawatir. Dengan kalian berproses, nanti toh hasilnya akan memuaskan diri kalian sendiri. Jadi itu ya. Terima kasih dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berjiwa sehat.